Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk tutorial sebelumnya yang yaitu Android Studio yang terakhir itu untuk ngebuat ngebuat splash screen ya teman-teman ya. Nah, di sini maaf ya. Jadi video saya kemarin ada ngadat di komputer, jadinya belum bisa ngupload. Udah 4 minggu lebih ya ini ya. Nah, jadi ini saya lanjutin lagi. Jadinya terakhir itu kan untuk ngebuatin ya teman-teman ya, splash screen ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti kita akan ngelanjutin untuk ngebuat database terlebih dahulu ya teman-teman ya. Sebelumnya kita sudah ngedesain kan untuk database-nya. Nah, di sini kita ngebuat di aplikasi Android Studio-nya ya. Jadi nanti kita pakai yang namanya SQLite. Nah, jadi pertama kita buka terlebih dahulu untuk aplikasi Android Studio-nya. Jadi di sini kita tinggal klik start aja. Ini Windows-nya baru ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih pakai Windows 10 itu kurang lebih sama ya. Jadi cuman beda tampilan aja. Caranya ya sama, tinggal klik start aja. Terus kita kalau di Windows 10 kan di samping ya. Terus di sini ada all program gitu ya. Di sini kan pilihannya all apps ya. Nah, di sini tinggal klik aja untuk Android Studio ya. Dan tampilan Android Studio yang terbaru itu sekarang tampilannya bentuknya ikan ya teman-teman ya. Yang sebelumnya saya lupa apa ya kemarin tuh ya. Oke, kita tunggu aja ya teman-teman ya. Kita tunggu aja sampai aplikasinya terbuka ya. Jadi ini aplikasi percobaan kemarin setelah install install Android Studio baru. Jadi di sini kita coba buka lagi untuk ini ya, project yang sebelumnya kita buat. Kita tunggu aja sampai prosesnya aplikasi ini selesai ya. Kalau proses ini ya, Gradle ya. Kalau proses Gradle gini, biasanya pastikan untuk internet teman-teman aktif ya. Nah, ini sudah selesai ya. Tinggal kita buka aja untuk project yang sebelumnya pernah kita buka ya. Sudah saya copy ya di sini ya. Sebentar. Nah, ini dia aplikasi keuangan ya teman-teman ya. Trust project karena kita buka dari Windows lain ya. This window. Nah, kita tunggu sampai proses Gradle ini selesai ya. Karena ini masih baru saya buka ya teman-teman ya. Baru saya copy juga dari backupan data sebelumnya ya. Nah, ini masih ada proses Gradle, dia download ya teman-teman ya. Kita tunggu aja. Ini saya skip aja ya, biar cepat teman-teman ya. Nah, ini proses downloadnya udah selesai ya. Jadi ini successfully untuk Gradle-nya. Dari tadi downloadnya banyak ya. Nah, ini sudah selesai. Terus kita ngebuat file baru ya teman-teman, yang nantinya kita pakai untuk database-nya. Nah, posisinya kita pakai di sini aja untuk file barunya. Nah, di sini kita tinggal klik kanan aja. Terus pilih new, pilih Java class ya. Nah, di sini namanya itu pastikan huruf besar sama huruf kecilnya diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi namanya SQLite helper begini ya. Oke, langsung aja enter ya.
Nah, ini udah kebuat ya. Nah, di sini kita tambahin aja extends ya, extends SQLite open. Nah, ini dia open helper. Terus kita masuk di bawah ya, di dalam ya. Ketik aja maaf. Ketik aja di sini ya, private static ya, final string database. Oh, besar semua nih teman-teman ya. Database name ya. Nah, di sini kita kasih nama. Kita samain aja ya. Keuangan gitu aja ya. Buat kecil semua aja ya. Untuk nama database-nya jangan lupa titik koma ya. Terus di sini sama ya teman-teman ya. Ini kita pakai string juga, cuman nanti kita ganti tipe datanya. Ini copy aja, terus paste ya. Nah, di sini static final tadi ini string kita ganti jadi int database version ya. Gede semua ya. Version ini 1. Terus di bawah lagi nggak ada ya. Di sini kita tambahin untuk ngebuat apa namanya, public SQLite helper ya. Nah, gini, buka kurung, tutup kurung. Nah, di sini konteks ya, konteks buka kurung kurawal begini, terus super buka kurung ya, konteks kita panggil konteks yang di atas ya, terus koma database name ya. Database name, nah ini dia, koma null ya. Nullnya kecil aja. Terus di sini database version. Sebenarnya langsung di sini bisa ya teman-teman ya. Jadi database name kita isi langsung namanya di sini bisa. Terus versinya langsung kita isi 1 gitu di sini juga bisa. Terserah teman-teman mau buat seperti apa. Mau ngikuti begini juga boleh, mau apa namanya, mau dibuat lain juga tidak masalah. Ini untuk ngebuat auto generate konstruktor. Nah, begini ya. Kita buat komentarnya dan kita keluar dari function ya. Lupa namanya tadi function. Kita ngebuat function SQL helper ya. Nah, di sini kita buat apa namanya, override ya. Override function lagi ya teman-teman ya. Public void ini on create ya. Nah, begini SQLite database ya. Salah ketik, salah pencet tadi. SQLite database db ya. Begini buka kurung kurawal ya. Terus sama ya, auto generated method ya, cuman kita ganti namanya aja dari sini. Nah, begini untuk catatannya aja ya. Terus db dot execute maksudnya execute SQL. Nah, di sini kita masukkan untuk kode SQL-nya teman-teman ya. Nah, di sini enter aja supaya rapi aja teman-teman ya. Nah, kayak gini.
Nah, kita ambil dari catatan yang pernah kita buat ya sebelumnya. Ini dia. Saya geser aja. Nah, jadinya kita ngebuat apa namanya? Tabel ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita sesuaikan aja apa namanya? Untuk tabelnya ya. Di sini create tabel. Untuk kategori terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Kategori buka kurung. Nah, di sini ada kode kategori ya. Koma. Terus apa ya namanya ya? Kode kategori sama nama kategori. Nah, untuk kode kategorinya ini kita buat primary key. Terus yang nantinya kita pakai ini aja, teman-teman ya. Kode otomatis saja ya, teman-teman ya. Nah, di sini langsung ya, teman-teman ya. Kode kategori primary key ya. Oh, besar semua, maaf. Primary key auto increment not null ya. Nah, terus kalau yang ini kita buat varchar aja. Varchar berapa karakter ya? Untuk kategori kita buat 100 saja deh, 100 karakter. Nah, seperti ini. Create tabel kayak gini ya. Kurang lebih seperti ini. Untuk tabel apa namanya ya? Untuk tabel kategori ya. Nah, di sini kita buat exact SQL kategori gitu aja ya. SQL Oke, baru keinget ya, teman-teman ya. Jadi ini bisa apa namanya, ngebuat tabel lebih dari satu ya dalam satu function ya. Nah, di sini kita tinggal tambahin titik koma begini. Terus tanda petik begini lagi ya, teman-teman ya. Nah, gini, atau teman-teman buat lagi baru ya, dp exact-nya gini. Nah, kayak gini. Paste ya. SQL begini ya. Terus bentar. Nah, kategori sudah, dan di sini sub kategori ya, teman-teman ya. Untuk sub kategori kita butuh kode kategori, cuman di sini kita nggak pakai apa namanya, nggak pakai ini ya, primary key-nya ya. Oh, ini lupa, belum ditambah integer, maaf. Nah, kayak gini, cuman kita tambahin hanya integernya saja. Nah, kayak begini. Terus kode kategori udah ya. Kode kategori terus sama nama subkategorinya ya. Oh, kecil aja. Nah, ini udah ya. Terus kita copy lagi, teman-teman ya. Copy lagi, paste di bawah. Dan yang terakhir kita ngebuat untuk apa namanya, tabel ininya ya, tabel apa namanya, tabel transaksinya ya. Jadi sama ya. Paste lagi, maaf, ini tadi, oh sudah, nggak perlu saya paste ya, teman-teman ya, karena 3 ya tabelnya. Subkategori di sini kita buat apa namanya,
ID-nya ya. ID ini primary key. Nah, kita ambil dari sini aja. Nah, kayak gini. Terus selanjutnya tanggal ya. Tanggal ini kita buat otomatis saja ya teman-teman ya. Default besar ya. Default current date. Begini kayaknya. Oh ya, kedetek ya teman-teman ya. Nah, begini. Ini kita hapus saja. Terus koma lagi. Kode. Kode kategori. Ini integer ya teman-teman ya. Kode kategori integer. Terus selanjutnya keterangan ya. Keterangan ini kita buat teks saja ya. Teks. Geser ya. Teks selanjutnya terakhir itu jumlah ya. Ini kita enter ke bawah aja ya. Nah, begini. Setelahnya tanggal aja mungkin ya. Nah, ini kita enter ke bawah. Seperti ini, keterangan teks, koma tadi ya. Terakhirnya koma, terus di sini jumlah integer ya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah selesai ya teman-teman ya. Terus kita tambahin lagi untuk apa namanya, ngebuat function baru. Ini functionnya kan sudah ditutup ya, udah ya. Terus kita buat public. Public void tuh spasinya kebanyakan ya. Public void on upgrade. On upgrade di sini SQLite database db ya. int old version. Maaf. Old version begini ya. V-nya besar. Koma ya. int new version. Saya buat besar gini supaya bisa dibaca ya teman-teman ya. Nah, ini kita copy aja to do auto generate-nya. Auto generate ini sama ya, method stop begini. Terus kita ambil dari dbexec ini, paste ya. Cuman ini kita tarik ke atas saja. Nah, begini. Drop tabel ya, drop tabel if exists ya, exist. Nah, begini. Itu tabel apa aja tadi? Kategori. Nah, gini, terus paste 3 ya teman-teman ya. Kategori, subkategori. Yang terakhir itu, oh maaf, ini masih subkategori transaksi ya teman-teman ya. Transaksi. Nah, ini udah. Ini harusnya sudah nggak ada error ya teman-teman ya. Coba since-kan dulu ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Di sini harusnya nggak ada error ya teman-teman ya. Tapi masih detect-nya error di sini ya. Bentar, saya cek aja dulu ya. Baru ketemu ya teman-teman. Jadi di sini harusnya nggak pakai tanda petik ya. Terus di bagian sini ini nggak pakai titik koma. Nah, ini sudah nggak error ya. Jadi kita coba running ya teman-teman. Coba running. Di sini saya coba running pakai apa namanya,
virtual device bawaan dari Android Studio-nya. Kita tunggu sampai virtual device-nya keluar ya teman-teman ya. Tapi ini masih proses Gradle ya. Kita tunggu aja. Nah, ini dia masih proses ya. Cuman kalau untuk virtualnya juga sama proses juga ya, masih belum masuk ke desktop juga. Jadi ini ada dua proses ya. Proses Gradle-nya ini sendiri sama proses ngebuka virtual device-nya. Nah, ini sudah starting ya. Kita tunggu aja. Masih configure project. Nah, masih Gradle ya. Proses Gradle ini tergantung dari file yang sudah diedit sebelumnya. Semakin banyak ya untuk proses Gradle-nya. Nah, udah mulai pindah ya. Nah, ini udah selesai proses install ya teman-teman ya. Kalau sudah proses install ini kita tunggu aja. Ini kita hide aja ya supaya kelihatan agak lebar ya. Nah, begini kan agak lebar ya tampilannya. Kita tunggu proses installnya selesai. Kalau sudah bisa kebuka di virtual device, berarti sudah nggak ada yang error ya teman-teman ya. Nah, ini sudah. Nah, ini udah keluar ya. App keuangan udah muncul ya. Jadi di sini untuk SQLite helpernya udah nggak ada error ya teman-teman ya. Nah, ini udah nggak terasa juga, udah hampir setengah jaman. Jadi kira-kira cukup sekian dulu untuk video membuat SQLite helpernya di sini. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.